Ahlus sunnah wal jamaah, manhaj kami berakidah, al-madharibul arba'ah, jalan kami. Hidup mulia atau mati, itulah semangat kami. Ibadah tak berarti, demi Islam agama suci. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang berbahagia dan juga kami cintai, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi mudah-mudahan juga kita dianugerahi kebahagiaan fil akhirah, seperti doa yang sering kita senandungkan siang dan malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat-sahabat, ikhwanul aiza rahimakumullah, sebentar lagi kira-kira 3 hari yang akan datang, tepatnya pada tanggal 17 April, kita akan menentukan siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Kita akan melangsungkan pemilihan presiden antara Bapak Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang terpilih akan bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Juga mudah-mudahan siapapun yang terpilih 17 April yang akan datang ini, mudah-mudahan Indonesia ini tetap aman, damai, sentosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanul aiza rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita umat Islam untuk saling menasehati satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, seperti ayat yang sudah sering kita baca setiap hari. Allah berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang senantiasa saling wasiat mewasiati antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Amin. Kaitannya dengan Pilpres, kami juga ingin berkontribusi positif. Dalam hal ini kami ingin juga memberi nasihat kepada kedua kandidat yang akan kita pilih 17 April mendatang, baik Bapak Prabowo Subianto ataupun Bapak Joko Widodo. Harapannya mudah-mudahan nasihat yang ingin saya sampaikan ini setidaknya sampai ke telinga para pendukungnya, atau bahkan bisa sampai kepada beliau Bapak Joko Widodo dan juga beliau Bapak Prabowo Subianto. Amin. Yang pertama, siapapun yang terpilih 17 April yang akan datang, maka saya mohon Bapak tanamkan di dalam hati Bapak bahwa Bapak ketika dipilih oleh masyarakat menjadi presiden, maka sejatinya Bapak merupakan khaddam, pelayan rakyat dan masyarakat. Persis seperti yang didawuhkan oleh Habibuna wa Sayyiduna Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib. Rasulullah mengatakan, Sayyidul qaumi khadimuhum.
bahwa pemimpin sebuah kaum itu sejatinya adalah para pembantu, para pelayan daripada kaum tersebut. Pemimpin bangsa Indonesia adalah khaddam dan pelayan masyarakat Indonesia. Bapak-bapak, baik Bapak Joko Widodo ataupun Bapak Prabowo, jika ruh ataupun semangat untuk berkhidmah kepada masyarakat ini ditanamkan dalam-dalam di hati Bapak, maka insya Allah Bapak akan menjadi pemimpin yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat Indonesia. Ikhwanul Aizza rahimakumullah. Kemudian nasihat kami yang kedua, siapapun yang terpilih, baik pasangan nomor urut 01 ataupun nomor urut 02, agar senantiasa berlaku adil kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Jangan hanya berlaku adil kepada konstituennya, para pemilihnya, tetapi berlakulah adil kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Karena kadang-kadang ketika presiden itu terpilih, maka yang hanya diperhatikan, yang diperlakukan adil hanya konstituennya sendiri, hanya pemilihnya sendiri. Adapun lawan politiknya semasa kampanye, semasa pemilihan presiden, maka tidak diperhatikan. Ini bukan merupakan akhlak Islam. Allah Subhanahu wa taala dari saking pentingnya berlaku adil ini, Allah sampai berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah taala memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk berlaku adil dan senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Bahkan Habibuna Muhammad dari saking pentingnya pemimpin yang adil ini, beliau sampai meletakkan pemimpin yang adil dalam deretan yang pertama, golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di mahsyar, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sudah cukup terkenal, kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti 7 golongan ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Nah, yang disebutkan pertama kali ini yang istimewa. Yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah dalam hadisnya ini adalah imamun adilun, imam yang adil. Baru setelah Nabi menyebutkan imamun adilun, baru Nabi menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah, dan lain sebagainya. Walhasil yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah dalam hadisnya ini adalah imamun adil, imam yang adil. Begitu istimewanya imam yang adil, begitu agungnya imam yang adil, sampai-sampai disebutkan dalam deretan yang pertama oleh Nabi SAW. Siapapun yang terpilih, baik Bapak Joko Widodo ataupun Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan dijadikan imam yang adil. Kemudian berikutnya, ayuhal ikhwan rahimakumullah, kadang-kadang ketika seorang presiden terpilih, kadang-kadang ini akan menghapus segala sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya, meskipun program tersebut merupakan program yang bagus, merupakan program yang baik, namun ketika itu sudah menjadi program yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin sebelumnya, biasanya ya sudah terjadi pemimpin yang terpilih ini enggan untuk meneruskan program yang bagus tersebut. Maka nasihat kami berikutnya, mohon siapapun yang terpilih, program-program yang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan bagus, mohon untuk dilanjutkan. Adapun kalau misalnya pokoknya kalau program yang dulu ini harus diputus, ini sama sekali tidak sesuai dengan ruh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala bahkan banyak mensyariatkan kepada Rasulullah, yang mana syariat Rasulullah itu diambilkan dari syariat sebelumnya. Dalam usul fikih ada istilah syar'u man qablana, syariat umat yang sebelum umat Islam. Nah, ini dalam usul fikih juga dijadikan sebagai hujjah, sebagai sumber dalil. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai kalau kemudian ada orang pokoknya ini sudah program yang dulu kemudian kita hapus,
kita stop meskipun program itu bagus. Ini nggak benar. Dalam Islam kita dianjurkan untuk melanjutkan sesuatu yang baik, meskipun sesuatu yang baik itu inisiatornya adalah pemerintah yang dulu. Ikhwanul a'izza rahimakumullah. Berikutnya nasihat kami kepada siapapun yang terpilih 17 April yang akan datang, nasihat kami agar senantiasa membuka dadanya lebar-lebar, dalam artian menerima saran dan kritikan yang membangun dari siapapun, bukan hanya dari pendukungnya tetapi dari lawan politiknya. Kalau itu baik maka mohon untuk diterima. Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq, ketika para sahabat ijma untuk memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasulillah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini berpidato di hadapan para sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad wullitu alaikum, sesungguhnya aku telah dipilih untuk menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, sementara aku ini sebetulnya bukan yang terbaik di antara kalian. Wa in ahsantu, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau aku membuat kebijakan yang baik, yang bagus, fa'inuni, maka bantulah aku dalam menyelesaikan kebijakanku yang baik itu. Wa in asatu, sementara ketika aku membuat kebijakan yang tidak benar, fasaddiduni, maka luruskanlah aku. Jadi mohon siapapun yang terpilih agar mentauladani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari siapapun kritikan dan masukan itu terimalah, sementara kritikan itu merupakan kritikan yang membangun. Yang tak kalah pentingnya, yang kelima, yang terakhir, saya memohon kepada siapapun yang kalah, juga kepada siapapun yang menang, mohon untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya pemilihan, pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Dan bagi yang menang mohon untuk tawadhu, tidak takabur, dan bagi yang kalah mohon untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekali lagi ayuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mentakdirkan sebuah takdir di alam semesta ini kecuali itulah yang paling indah dan yang terbaik buat kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang ditakdirkan oleh Allah kecuali itu sudah terbaik buat kita. Itulah mengapa Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan laisa bil imkan abda mimmakan. Tidak mungkin lebih indah dari apa yang sudah ada, dari apa yang sudah Allah takdirkan di alam semesta ini. Dan ingat pesan daripada ulama sufi kita, mereka mengatakan bahwa likulli syai'in fihi hikmah. Di balik segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, pastilah di sana akan ada hikmahnya. Termasuk jika salah satu kandidat ini takdirkan oleh Allah Ta'ala menang dan salah satunya lagi belum berhasil, yakni kalah, maka pastilah di sana ada hikmah yang dapat kita petik, insya Allah. Sekian dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan Indonesia ini siapapun yang terpilih tetap aman dan damai. Dan bagi para pendukung dari masing-masing paslon, mohon untuk jangan saling mencela, karena bagaimanapun dari salah satu kandidat itu, yang dua itu, salah satunya akan menjadi pemimpin kita, akan menjadi presiden kita. Kalau kemudian kita mencaci dan menghina salah satu dari kedua kandidat, kemudian yang kita hina itu jadi presiden, maka berarti kita telah menghina presiden kita sendiri. Begitu yang ingin saya sampaikan. Doakan kami mudah-mudahan istiqamah. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridhah. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.